kembali lagi di AI Podcast. Tadi kita sudah sempat break, udah sempat panas juga, kita cairin dulu pakai air tadi ya. Jadi kita nggak terlalu berapi-api, tapi apinya jangan padam. Kita masih harus membahas sampai ke kulit-kulitnya. Nah, tadi udah dari Ibu Yulianti, maksudnya Mbak Yulianti, maaf saya sering lupa. Sekarang kita ke Uni Ebi. Saya mau nanya, tadi dari masalah yang digital itu ya berarti Uni. Tadi kan sempat disinggung karena digital ini kita membutuhkan regulasi. Tapi selain regulasi, ada nggak sih hal yang lebih dekat bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Jadi kan kalau regulasi itu berjenjang ya, kita akan melihat dari proses legislasinya, political will, sampai bagaimana kemampuan negara untuk mengakomodir itu. Dan ini butuh waktu yang sangat lama. Kira-kira dari Uni gimana pandangannya? Sebenarnya dengan banyaknya kasus yang sudah viral ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar untuk kita mereformasi cara berpikir masyarakat. Dengan cara adalah memberikan sanksi sosial terhadap si pelaku. Dengan upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan teman-teman media yang membuat rilis berita terkait pemberitaan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Yang sering terjadi sekarang adalah masih sangat sedikit sih sebenarnya media yang membuat rilis judul berita yang hanya mencantumkan inisial si pelaku. Sementara korban diberikan inisial yang sangat lengkap. Bukan inisial, nama lengkap si korbannya di dalam rilis berita. Tapi si pelakunya hanya inisial. Sementara kan yang harus kita lakukan adalah kebalikannya. Si pelakunya nama panjangnya, sementara korban itu nama inisial. Karena kan kita harus menjaga keluarga korban, ya kan, privasi keluarga korban. Tapi kalau untuk si pelaku, agar ada efek jerah ke depannya adalah itu tadi, nama panjangnya aja dimasukkan ke dalam berita itu. Siapa tahu ternyata korbannya nggak cuma satu. Gitu loh, ternyata banyak korbannya setelah mengetahui nama si orang ini. Ternyata mungkin di masa lalunya dia pernah melakukan kekerasan seksual yang sama gitu kan. Jadi bisa speak up ya. Jadi bisa speak up lagi. Jadi ada lagi korban yang mau bersuara gitu loh. Hal-hal yang seperti ini yang seharusnya kita sadari bahwa dari semua hal yang sudah ada viral ini ada hikmah yang harus kita petik agar jangan ada lagi korban yang seperti N yang sudah mengorbankan dirinya itu, agar tidak lagi terjadi ke depannya adalah dengan cara kita itu mereformasi cara berpikir kita dan dilibatkan dari teman-teman media. Gitu. Jadi ada perubahan paradigma ya kita masyarakat biar lebih paham dan aware kira-kira kalau misalkan gue berlaku kayak gini konsekuensinya apa sih? Apa kira-kira gue bakal di-cut di kampus? Apa bakal nggak diterima di kantor? Istilahnya mungkin kayak seperti SKCK-nya masyarakat ya. Betul. Saya jadi ingat nih Mas Uni soal ngomongin media ya. Bukan kadangkala sih sebenarnya kita harus jujur ya. Banyak kasus ketika bukan kasus kekerasan seksual itu pelakunya bisa diungkap secara gamblang dalam sosial media kita. Baik di masyarakat, kemudian bahkan aparat kepolisian juga membuka nama-nama mereka. Misalnya ya, saya mau kasih contoh, kasus korupsi. Itu belum diputus bersalah loh oleh oleh pengadilan, tapi bisa dong pakai jas warna orange lalu konferensi pers. Ada kamera Pak. Gitu kan, dan kemudian ketahuan siapa calon ya, calon tetapnya koruptor ini. Keluarganya kemudian di blow up juga. Kemudian kasus teroris, ya kita tahu ya yang terbaru misalnya beberapa waktu yang lalu belum diputus peradilan bisa tembak mati di tempat. Hukuman berjalan untuk kasus teroris. Kemudian kasus pencurian, saya sih tidak merekomendasikan hukum rimba ya, tetapi lihat saja masyarakat bisa bergerak. Curamor kan kita lihat ya, kita tonton di TV dia bisa babak belur gitu kan, dibawa kantor polisi sudah babak belur itu pelaku curamor. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan hukum rimba karena kita punya hukum di Indonesia. Tapi hanya satu nih, ya kasus pelecehan seksual. Pelakunya gak pernah ada nama jelas atau sedikit sekali yang menyebutkan nama jelas. Kedua, proses penangkapannya bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya ingin kasih contoh misalnya kasus di Bintaro. Butuh waktu 1 tahun bagi korban untuk mengungkap, untuk meyakinkan kepada aparat penegak hukum bahwa pelakunya adalah A. Padahal proses trauma healingnya itu harus dilakukan terhadap korban, tapi karena kasus ini berlarut-larut pada akhirnya healingnya jadi lama gitu loh, dan jadi traumanya tuh jadi mendarah daging pada akhirnya akan sangat sulit untuk dilupakan oleh korban.
Jadi saya melihat pada kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum kita, masyarakat kita nggak adil sama sekali. Ya, tadi yang dibilang Uni tadi nggak diungkapkan tuh pelakunya, tidak dipublis pelakunya. Padahal untuk kasus-kasus terorisme, narkoba, pembunuhan, pencurian, kemudian apalagi ya kasus-kasus pidana lainnya lah, itu bisa disebar aja tuh namanya, semua orang tahu. Tapi kalau untuk kasus kekerasan seksual sudah pakai inisial, prosesnya lama, dan beban pembuktian ini yang kita sangat-sangat sedih. Beban pembuktiannya itu diberatkan kepada korban. Jadi korban yang harus membuktikan bahwa saya diperkosa, saya korban, itu dibebankan kepada korban. Pada kasus lain, kasus korupsi, kasus curanmor, kasus apalagi pencurian, pembunuhan, terorisme, itu beban pembuktian bukan pada korban. Nah, sistem kita nggak berjalan hanya pada kasus kekerasan seksual. Dugaan saya itu kadang saya mikir begini, apakah karena pelakunya sesama laki-laki gitu kan? Jadi insolidarity gitu kali ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Terserang. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi kayak insolidarity gitu loh. Jadi kayak menjaga nama baik, brotherhood. Padahal kan harusnya nggak begitu gitu loh. Jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Ban Ki-moon ya. Beliau itu mengatakan begini. Dalam banyak negara, dalam perkembangan setiap tahun, perempuan itu kok berjuang itu untuk dirinya sendiri, ya kan? Karena dia berjuang untuk dirinya sendiri, jadi pelibatannya menjadi sedikit. Laki-laki itu kan sebenarnya pelakunya, jadi laki-laki juga harus disadarkan. Maka kata Ban Ki-moon, kita harus libatkan laki-laki. Laki-laki itu jangan angkat tangan, ya kan? Tapi angkat suara. Gitu loh, angkat suara, angkat kuasa. Dalam artian kalau dia punya kekuasaan, dia harus punya decision maker yang dia bisa membuat regulasi tadi, dia bisa membuatkan sistem yang melindungi perempuan. Jadi laki-laki baik itu jangan diam, kira-kira begitu kan? Angkat suaramu, angkat bicaramu, dan jangan angkat tangan. Jadi jangan adalah solidarity in crime tadi ya, melindungi impunitas kepada laki-laki. Karena banyak sekali laki-laki baik yang kemudian diam, Mas. Mudah-mudahan Mas nggak dong ya. Jadi jangan sampai kita mayoritas yang menyukai kebaikan justru malah terdiam ya. Betul. Dan dikuasai oleh narasi-narasi negatif dan narasi-narasi frontal justru yang malah mengarahkan kepada hal kekerasan seksual khususnya. Jadi gitu. Berarti ini saya menarik. Jadi kepikiran mau nanya kira-kira dalam hal secara global ya Mbak dan Uni. Kita banyak melihat ada di media sosial di mana US sebagai contohnya Amerika Serikat, di mana mereka sudah sangat sekali konsen masalah kekerasan seksual. Bahkan ada yang lebih brutalnya, saya lihat orang yang menyentuh tangan pun bisa dikatakan kekerasan seksual, sexual harassment. Itu gimana pandangan Mbak Yuli dan juga Uni Ebi? Apakah itu bentuk yang dari kebablasan ya? Apakah itu mereka salah menafsirkan atau ada hal lain yang belum kita pahami sebenarnya dari perspektif mereka? Ya, kalau saya melihatnya begini, Mas. Tubuh setiap manusia itu kan dalam hak asasi manusia, hak yang paling dasar itu adalah hak hidup ya. Nah, ketika dia hak hidup, artinya seperangkat hak hidup itu hanya dimiliki oleh manusia. Dia tidak boleh disiksa, tidak boleh disentuh, tidak boleh dihina atas nama apapun. Jenis kelamin, warna kulit, kewarganegaraan, bahasa, dan lain sebagainya. Dia tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Karena kodratnya seseorang, dia nggak bisa milih mau lahir di Indonesia, mau lahir di Amerika, mau lahir di Spanyol, dia nggak bisa pilih. Karena itu sudah kodrat kan. Kodrat itu seperangkat yang dia bawa ketika dia lahir, termasuk jenis kelaminnya dia. Nah, kalau misalnya dalam sebuah negara itu sudah punya kebijakan menyentuh yang tidak dianggap nyaman oleh perempuan sebagai sexual harassment, itu bagus nggak? Menurut saya bagus. Itu bagus sekali karena itu sudah penghormatan paling tinggi terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau kita mau salaman, bahkan saya mau salaman sama Uni, itu kan kita juga harus izin, harus concern. Saya mau salaman, Uni nggak mau, misalnya Uni begini, ya saya harus menghormati. Saya nggak bisa menarik tangannya Uni, shake tangannya Uni dengan keras misalnya begitu, atau misalnya Mas mau salaman sama saya lalu saya begini, kan nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu yang harus dihormati. Tapi kan bagi orang kita, wah sombong banget nih nggak mau dipegang gitu ya, kan ada juga gitu tuh.
aduh lebay banget nih, nggak mau disentuh, kan ada juga seperti itu. Terus sama orang tua kok nggak hormat sih gitu ya? Ya, jadi sebenarnya kita juga harus yang tadi Udi sampaikan ya soal reformasi cara berpikir itu yang harus diubah. Bagian penghormatan itu adalah lawan bicara kita, dia merasa nyaman atau tidak. Benar. Gitu loh, kayak kita ngobrol lah. Ngerti nggak sih bahasa internasional? Selama lawan bicara kita paham apa yang kita omongin, ya udah sampai itu pesan bahasa internasional. Walaupun kita ya Mbak ya. Ya betul, jadi itu. Saya jadi ingat nih Mas, kalau dalam Islam itu disebut lamastumunisa. Jadi nggak boleh menyentuh yang bukan haknya. Jadi Islam itu sebenarnya jauh lebih tinggi penghormatan terhadap perempuan. Jadi dalam Islam itu ada 3 tahapan ya terkait pergaulan perempuan dan laki-laki. Yang pertama dalam surat An-Nur ayat 30. Kewajiban laki-laki itu menundukkan pandangan. Ini jelas sekali ayat ini menyebutkan laki-laki yang beriman ya, tundukkanlah pandanganmu dari yang melihat bukan hakmu. Kemudian jagalah kemaluanmu karena itu lebih mendekatkan kepada takwa. Yang ditunjuk siapa? Laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau misalnya melihat sesuatu yang katakanlah indah, bagus, tetapi bukan haknya, tundukkan pandangan. Dalam surat An-Nur ayat 30. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin. Yang dipanggil siapa? Laki-laki lagi. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki, janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang buruk. Artinya laki-laki nggak boleh dong memanggil perempuan dengan panggilan yang nggak baik. Catcalling, nah itu nggak boleh karena sudah diatur dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi. Dan yang terakhir tadi lamastumunisa. Jadi ayat lamastumunisa ini menegaskan kalau kita sudah berwudu lalu bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, begitu, membatalkan wudunya. Artinya ketika kita mau sholat itu kan dalam keadaan suci nih, bersuci, lalu kita bersentuhan nih, batal wudunya. Itu saja tidak boleh, apalagi menyerang tubuh perempuan. Benar. Jadi 3 hal ini sebenarnya tidak banyak difahami oleh masyarakat kita secara luas. Yang pertama tentang menundukkan pandangan, yang kedua jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, dan yang ketiga tidak boleh menyentuh. Jadi kalau perintah agama tidak boleh menyentuh itu harusnya kita ikutin. Dan itu sebenarnya Islam jauh lebih maju dibandingkan mungkin kebijakan atau peraturan di negara tadi belakangan ini muncul ya. Tapi kan kalau Islam sejak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berabad-abad tahun yang lalu sudah diingatkan laki-laki nggak boleh nih menyentuh. Kira-kira gitu. Montong ya Mbak ya. Dan ini ternyata sistem ini aku mulai menyadari nih dari yang pembicaraan dari Mbak Yulianti tadi bahwa ternyata sistem ini sudah dipakai oleh masyarakat Minangkabau. Oh iya, kayak gimana nih? Dengan sistem matrilineal. Jadi pada dasarnya kalau untuk di Minangkabau itu dulunya Mbak, dulunya sejarahnya rumah gadang itu tidak boleh diisi dihuni oleh laki-laki. Jadi kalau misalnya Mbak Yulianti, misalkan Bundo Kanduang kan, kalau di orang Minang nyebutnya Bundo Kanduang. Jadi yang mengisi rumah gadang itu, yang punya otoritas rumah gadang itu adalah Bundo Kanduang, bukan nenek mama. Jadi kalau di Minang itu prinsipnya haknya equal, sama. Tapi dalam hal penyetaraan terhadap gender itu mereka lebih menghargai perempuan di Minangkabau. Jadi kayak misalnya di rumah gadang ya, rumah gadang walaupun kan kalau sekarang mungkin kalau di rumah kita semuanya punya hak yang sama, anak laki-laki dan perempuan harus punya hak yang sama dalam rumah. Tapi kalau di Minangkabau perempuan itu diharuskan tinggal di dalam rumahnya, tapi laki-laki kalau sudah balik itu harus tinggal di surau. Seluruhnya kalau di kampungnya itu tinggal di surau. Jadi di situ bisa dilihat bahwa kalau misalnya sudah balik kan berarti kan laki-laki sudah memiliki nafsu kan. Jadi ada jarak nih antara perempuan dengan laki-laki. Tujuannya itu gitu loh. Walaupun dia sedarah daging gitu kan di dalam rumah gadang itu dijaga gitu loh. Itu di dalam sistem adat dibikin seperti itu gitu loh. Dan kalau untuk di sistem di Indonesia kan kita tidak bisa menuntut seperti itu. Tapi mungkin dari stigma masyarakat kita mungkin itu bisa diubah gitu loh. Bahwa memang perempuan itu butuh otoritasnya sedikit seperti kamar. Mau masuk kamar perempuan tuh harusnya diketok kan, nggak boleh langsung masuk aja. Walaupun misalnya kita ada kakak gitu loh, itu harus diketok karena kan perempuan itu punya profesinya. Punya privasi yang harus dijaga. Kadang kan kita perempuan habis mandi handuk-handukan gitu kan, terus ngaca-ngaca gitu kan. Maksudnya itu
sebuah pride tersendiri terhadap diri kita. Kadang kan kita ngaca itu untuk ya mensyukuri apa yang ada. Terus tiba-tiba ada yang masuk ke dalam kamar, itu kan itu bisa memicu sebenarnya gitu loh. Nah, itu harus dibikin dalam regulasi juga gitu loh. By consent tadi disampaikan oleh Mbak Yulianti gitu. Jadi berarti bahkan dari Islam pun dan adat Minangkabau menghormati privasi ya. Iya, privasi. Dasarnya adalah privasi wanita yang memang harus dihormati sebagai seorang makhluk hidup yang dijunjung tinggi HAM-nya dan juga harus sebagai seorang ibu juga ya. Sebagai perempuan. Ya. Ini sangat menarik, tapi kita break dulu biar kita nggak makin haus ya akan informasi. Balik lagi di AI Podcast.